Dipersilakan Bang Acong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Para pendengar setia Rega Media dimanapun berada, pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini, sampai detik ini, ujung dari bulan Ramadan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk berpuasa yang insya Allah barokah. Salatullah wassalamuhu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barokahnya, pahalanya, hidayahnya melimpah dan mengalir kepada kita semua. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah, masyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar setia Rega Media dimanapun Anda berada. Sebelum saya ada beberapa penyaji atau pemateri yang menyampaikan banyak hal terkait bulan Ramadan, terkait puasa. Namun kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada capek-capeknya untuk selalu membicarakan kebaikan terkait mengenai bulan Ramadan. Karena puasa di bulan Ramadan ini sangat penting bagi kita dan harus dijalankan oleh kita. Seperti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu atau kita semua untuk berpuasa di bulan Ramadan seperti diwajibkan pada orang-orang sebelum kamu atau sebelum kita. Diwajibkan sebelum, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di muka bumi ini. Begitu pentingnya dan harus kita melaksanakan bulan puasa ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langsung lewat firman-Nya. Sehingga kita tidak bisa untuk meninggalkan puasa ini. Begitu pentingnya puasa sehingga wajib untuk kita menjalankannya. Dan apabila kita meninggalkannya, maka itu dosa dan neraka buat kita. Begitu sebaliknya. Wajib apabila kita mengerjakan, insya Allah kita mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam puasa ini ada beberapa hikmah. Salah satunya adalah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ketauhidnya? Bahwa saat kita sebagai manusia berpuasa, kita menunjukkan bahwa manusia ini sebenarnya lemah. Manusia butuh makan, manusia butuh minum. Sehingga kalau tidak minum dan tidak makan, kita lemes. Kita lemah kalau terus-terusan tidak makan. Sehebat apapun manusia, sekuat apapun manusia di muka bumi ini, tetap butuh asupan makan. Contohnya pada zaman Nabi Musa alaihissalam ada yang namanya mengaku Tuhan. Seorang raja yang mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah paling kuat di muka bumi ini. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap makan. Dia tetap minum. Dia lemah. Dia lemas. Dia butuh orang lain kalau dia tidak makan. Bahkan kalau terus-terusan tidak makan, terus-terusan tidak minum, dia bisa meninggal. Dulu ada orang yang hebat, Presiden Hitler. Dia adalah presiden Jerman.
Semua negara takut kepada dia. Kekuatannya dia luar biasa, hebatnya dia luar biasa. Secara politik, secara pertahanan di negaranya. Tapi saat dia tidak makan dan tidak minum, dia lemas dan dia lemah. Artinya saat manusia ini lemas dan lemah, bahwa disitulah menunjukkan bahwa Allah lah yang maha agung, maha kuat dan maha segalanya. Karena apa? Saat manusia butuh minum, butuh makan, butuh tenaga, lemah, lemes, berarti dia butuh pertolongan orang lain. Butuh pertolongan orang lain. Dan saat butuh pertolongan orang lain untuk memberikan dia makan, berarti butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan rezeki, memberikan makan, minum, umur, dan segala macam, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disinilah kita, di dalam puasa ini hikmahnya, kita memperkuat diri kita. Ini untuk ketauhidan kita kepada Allah. Bahwa Allah lah yang maha kuat. Tidak ada satupun di bumi ini yang kuat. Tidak ada satupun yang hebat. Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la wala quwata illa billahil aliyil azim. Manusia tidak ada apa-apanya. Tapi Allah maha besar. Allah maha segalanya. La ilaha illallah. Itu hikmahnya. Kedua hikmahnya adalah memberikan pelajaran kepada kita untuk mencintai sesama. Untuk mengayomi sesama. Untuk merangkul sesama. Karena di luar sana, banyak orang yang butuh makan, banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang tidak bisa makan sama sekali. Butuh uluran tangan orang lain. Sehingga kita merasakan, ya Allah, dia lapar. Oh seperti ini rasanya kita lapar. Dia haus. Oh seperti ini rasanya dia haus. Sehingga kita mau berbagi. Sehingga ada yang namanya sedekah. Ada yang namanya zakat. Artinya pemberian bentuk peduli kita terhadap orang lain. Disinilah kita belajar untuk peduli dan cinta sesama manusia. Sehingga agama mengajarkan kita la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imannya seseorang kalau tidak mencintai sesama, tidak mencintai saudara-saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Tidak beriman kalian apabila kalian tidak punya rasa cinta dan peduli terhadap orang lain. Maka disinilah kita bahu-membahu, kita sama-sama peduli terhadap orang lain, cinta terhadap orang lain. Sehingga kalau ada kita menyisihkan rezeki kita terhadap orang lain. Karena rezeki kita ada hak orang lain. Itu salah satu hikmahnya. Membangun diri kita untuk mencintai orang. Ketiga adalah sabar. Kita dilatih untuk sabar. Kita dilatih untuk membangun karakter kita. Sehingga kita tidak emosian, kita tidak amarah, kita tidak meluapkan segala sesuatu hal itu dengan kejelekan. Karena apa? Dalam satu bulan mulai dari 1 Ramadan sampai akhir hari raya Idul Fitri, kita biasa tidak makan, biasa tidak minum, biasa menahan emosi, biasa menahan amarah, bahkan kita biasa menahan nafsu kita. Sehingga insya Allah setelah bulan puasa kita sudah terlatih, kita mempunyai sifat yang sabar, karakter yang tidak emosian, tidak amarah, sehingga tidak membahayakan kepada orang lain. Banyak contohnya. Orang yang karena amarahnya, orang yang karena emosinya, dia bisa bunuh orang lain. Orang yang karena amarah dan emosinya, dia bisa dipenjara. Banyak contohnya. Sehingga dalam puasa ini kita mencoba, kita belajar hati kita gimana caranya kita biar sabar. Terlatih sabar. Dan insya Allah kalau puasa kita dari awal sampai akhir itu benar dengan niatnya. Benar
dengan melaksanakan karena perintah Allah, iman dan segala macam, insya Allah kita setelah bulan puasa sudah biasa dengan sabar. Dihantam apapun, cobaan apapun, insya Allah kita sabar. Itu salah satu dari beberapa hikmah. Itu beberapa hikmah dari bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Namun untuk menjalankan perintah Allah dengan kita berpuasa dan merasakan hikmah dan nikmatnya bulan puasa bulan Ramadan ini, tentunya kita perbaiki dengan niat kita terlebih dahulu. Apa niatnya? Itu ada dua. Pertama, kita menjalankan puasa karena keimanan kita. Kedua, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapapun atau barang siapa yang menjalankan puasa karena imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosanya. Ini salah satu tujuan atau yang didapat oleh kita selama kita menjalankan puasa bulan Ramadan. Asalkan tadi menjalankan puasa bukan karena lain-lain, bukan karena biar dilihat oleh orang lain, biar terlihat alim, biar terlihat taat, biar terlihat apapun niatnya itu. Bukan karena lain-lain, tapi benar-benar menjalankan puasa ini karena iman dan berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, apakah dalam bulan puasa, selama 1 bulan puasa ini kita harus berpuasa dalam keadaan apapun? Atau apakah ada keringanan-keringanan atau hak bagi manusianya ini untuk tidak berpuasa? Ada. Kita sebagai manusia tidak harus khawatir untuk kita apabila punya halangan, tidak bisa, tidak mampu untuk berpuasa, maka kita boleh untuk tidak berpuasa. Kita sakit, kita musafir, itu boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana dan memberikan hak-haknya kepada manusianya apabila tidak mampu. Kalau dibahasakan dalam bahasa hukum, ada hak asasi manusia di sini. Walaupun dalam konteks ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kita. Salah satunya hak yang diberikan oleh Allah adalah keringanan di bulan puasa. Apa keringanannya? Boleh kita tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila kita berhalangan, salah satunya adalah perjalanan. Salah satunya sakit. Man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Boleh kita tidak berpuasa apabila kita musafir, apabila kita sakit. Asalkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Asalkan diganti di kemudian hari. Itulah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan haknya kepada kita selaku manusia. Kebijaksanaan, keringanan kita dalam berpuasa. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam hormat saya untuk Rega Media dan para pemirsa, pendengar setia Rega Media dimanapun berada. Mudah-mudahan puasa kita diluluskan dan mendapat kemenangan nanti di hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya karim. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.